Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarofifah. Saya dari Gizi UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan memberikan edukasi tentang dislipidemia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah PKG Klinik. Dislipidemia adalah kelainan metabolisme lemak yang ditandai dengan peningkatan atau penurunan fraksi lipid dalam plasma. Kelainan ini menyebabkan peningkatan kadar total kolesterol, penurunan kadar HDL, peningkatan kadar LDL, atau peningkatan kadar trigliserida. Salah satu penyakit yang disebabkan oleh dislipidemia ini adalah risiko terkena penyakit jantung. Terdapat jenis-jenis kolesterol. Yang pertama kolesterol LDL, kolesterol HDL, dan trigliserida. Yang pertama kolesterol LDL. Jenis kolesterol ini sering disebut sebagai kolesterol jahat. Kolesterol LDL ini mengangkut kolesterol paling banyak di dalam darah. Tingginya kadar LDL menyebabkan pengendapan kadar kolesterol dalam arteri. LDL ini disebut lemak jahat karena memiliki kecenderungan melekat di dinding pembuluh darah sehingga dapat menyempitkan pembuluh darah. LDL ini dapat melekat karena mengalami oksidasi atau dirusak oleh radikal bebas. Setelah LDL teroksidasi, akan mengalami oksidasi tahap kedua menjadi LDL yang teroksidasi sempurna untuk mengubah makrofag menjadi sel busa. Sel busa yang terbentuk ini akan saling berikatan membentuk gumpalan yang makin lama makin besar sehingga membentuk benjolan yang mengakibatkan penyempitan lumen pembuluh darah. Timbunan lemak di dalam lapisan pembuluh darah ini atau disebut plak kolesterol membuat saluran pembuluh darah menjadi sempit sehingga aliran darah kurang lancar. Plak kolesterol pada pembuluh darah ini bersifat rapuh dan mudah pecah, sehingga meninggalkan luka pada dinding pembuluh darah yang dapat mengaktifkan pembentukan bekuan darah. Karena pembuluh darah ini sudah mengalami penyempitan dan pengerasan oleh plak kolesterol, maka bekuan darah ini mudah menyumbat pembuluh darah secara total dan dapat berpeluang besar menjadi faktor risiko terjadinya stroke. Kolesterol HDL. Kolesterol HDL ini mengangkut kolesterol lebih sedikit dari LDL dan sering disebut kolesterol baik karena dapat membuang kelebihan kolesterol jahat di pembuluh darah arteri kembali ke hati untuk diproses dan dibuang. HDL ini mencegah kolesterol mengendap di arteri dan melindungi pembuluh darah dari proses aterosklerosis atau terbentuknya plak pada pembuluh darah. Dari hati, kolesterol diangkut oleh LDL untuk dibawa ke sel-sel tubuh yang memerlukan, termasuk ke dalam sel otot jantung, otak, dan lain-lainnya agar berfungsi sebagaimana mestinya. Kelebihan kolesterol ini akan diangkut kembali oleh lipoprotein untuk dibawa kembali ke hati yang selanjutnya akan diuraikan lalu dibuang ke dalam kandung empedu sebagai asam atau cairan empedu. Protein utama yang membentuk HDL adalah apolipoprotein yang mempunyai kandungan lemak lebih sedikit dan mempunyai kepadatan tinggi sehingga lebih berat. Yang ketiga, trigliserida. Selain LDL dan HDL, terdapat juga trigliserida, yaitu satu jenis lemak yang diserap oleh usus setelah mengalami hidrolisis kemudian masuk ke dalam plasma. Trigliserida ini terdapat di dalam darah dan berbagai organ dalam tubuh. Meningkatnya kadar trigliserida dalam darah juga dapat meningkatkan kadar kolesterol. Sejumlah faktor dapat mempengaruhi kadar trigliserida dalam darah seperti kegemukan, konsumsi alkohol, gula, dan makanan berlemak. Trigliserida merupakan lemak darah yang cenderung naik seiring dengan konsumsinya alkohol, peningkatan berat badan, diet tinggi gula atau lemak, serta gaya hidup yang tidak sehat. Peningkatan trigliserida ini akan menambah risiko terjadinya penyakit jantung dan stroke. Ini bahan makanan yang tidak dianjurkan yang dianjurkan. Ini ada bahan makanan seperti sumber karbohidrat yang dianjurkan itu beras, terutama beras tumbuk, beras merah, makaroni, roti yang tinggi serat, dan lain sebagainya. Yang tidak dianjurkan seperti produk makanan jadi seperti pie, cake, biskuit, dan kue-kue berlemak lainnya. Ini juga ada sumber protein hewani, sumber protein nabati,
sayuran, semua sayuran dalam bentuk direbus, dikukus, dan menggunakan minyak jagung, minyak kedelai. Yang tidak dianjurkan itu sayuran seperti sayuran yang dimasak dengan mentega, minyak kelapa, dan goreng-gorengan, juga santan-santan kental. Juga ada buah dalam keadaan segar dan bentuk jus. Yang tidak dianjurkan itu seperti buah yang diawetkan dengan gula, seperti buah kaleng dan buah kering. Ini ada sumber lemaknya yang dianjurkan minyak jagung, kedelai, kacang tanah, bunga matahari, dan sebagainya. Yang tidak dianjurkan minyak kelapa sawit, minyak kelapa, minyak mentega, santan, mayonaise, dan lain-lain. Terdapat faktor penyebab kolesterol tinggi. Yang pertama itu usia dan jenis kelamin. Peningkatan kadar kolesterol dalam batas tertentu merupakan hal alami yang terjadi dalam proses penuaan. Dengan kata lain, semakin tua semakin banyak waktu yang dimiliki untuk merusak tubuh. Kadar kolesterol meningkat seiring usia pada pria dan wanita. Pada pria, kadar kolesterol tinggi terlihat pada usia antara 45 sampai 54 tahun. Sedangkan pada wanita, kadar kolesterol tertinggi usia 55 sampai 64 tahun. Pola makan orang yang paling berisiko memiliki kadar kolesterol tinggi ini mereka yang menerapkan pola makan yang mengandung kadar lemak jenuh yang tinggi. Lemak jenuh ditemukan pada daging, mentega, keju, dan krim. Dapat meningkatkan kadar kolesterol LDL dalam darah. Namun, pola makan yang sehat dapat menurunkan kadar kolesterol sekitar 5-10% bahkan lebih. Mengurangi asupan lemak jenuh dengan menggantinya dengan lemak tak jenuh tunggal dan lemak tak jenuh ganda, dan makan lebih banyak buah seperti sayur, salad, sterol, tumbuhan, dan kedelai juga dapat membantu menurunkan kadar kolesterol. Cara memasaknya seperti membanggang, merebus lebih sehat daripada menggoreng. Berat badan berlebih itu tidak hanya mengganggu penampilan, tetapi lebih banyak efek buruk kesehatannya. Kelebihan berat badan ini dapat meningkatkan trigliserida dan menurunkan HDL, yaitu kolesterol baik. Obesitas akan mempengaruhi fungsi metabolisme lemak dari hati sehingga bisa memicu dislipidemia. Kurangnya aktivitas fisik. Tubuh manusia ini didesain untuk selalu bergerak sehingga sangat dianjurkan untuk banyak bergerak. Kurang bergerak ini dapat meningkatkan LDL yaitu kolesterol jahat dan menurunkan HDL yaitu kolesterol baik. Pasalnya, lemak dari makanan yang dikonsumsi tidak bisa dikeluarkan secara optimal dari tubuh. Akibatnya akan terjadi penumpukan lemak dalam tubuh dan berujung pada kondisi kolesterol. Penyakit tertentu bisa saja sudah berusaha menjauhi makanan berlemak tetapi kolesterol masih tinggi. Kemungkinan itu memiliki penyakit tertentu seperti diabetes dan hipotiroidisme sehingga dapat menyebabkan kolesterol menjadi tinggi. Merokok dapat meningkatkan kadar kolesterol total, kolesterol LDL, trigliserida, dan menurunkan kolesterol HDL. Pada seseorang yang merokok, rokok akan merusak dinding pembuluh darah. Nikotin yang terkandung dalam asap rokok ini akan merangsang hormon adrenalin, sehingga akan mengubah metabolisme lemak yang dapat menurunkan kadar kolesterol HDL dalam darah. Riwayat penyakit keluarga. Hiperkolesterolemia familia adalah istilah untuk sindrom kolesterol tinggi yang bersifat diturunkan dari generasi ke generasi lainnya. Singkatannya, kadar kolesterol yang tinggi tersebut ditentukan oleh gen yang cacat dan tidak ada yang dapat dilakukan untuk menghindarinya. Penyandang HIV ini biasanya memiliki kadar kolesterol yang tinggi, seringkali lebih dan jarang sekali berada di bawah nilai tersebut. Penyandang HIV ini lebih berisiko terkena aterosklerosis dan penyakit kardiovaskular. HIV ini dimulai sejak lahir dan menetap seumur hidup. Ini pemeriksaan kolesterol darah. Pemeriksaan kolesterol darah ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui pemeriksaan darah di laboratorium dan pemeriksaan sendiri dengan alat pemeriksa kolesterol.
Pemeriksaan kolesterol di laboratorium ini menghasilkan pemeriksaan yang lebih spesifik dan akurat karena pemeriksaan yang dilakukan terhadap kadar kolesterol HDL, trigliserida, dan LDL dilakukan secara terpisah dan juga bersamaan dalam jumlah kolesterol total. Sedangkan pada alat pemeriksaan praktis hanya menyajikan hasil akhir berupa kolesterol total. Dalam pemeriksaan kolesterol biasanya diminta untuk berpuasa 8-10 jam pada malam hari dan hanya boleh minum air putih saja. Dan pemeriksaan kolesterol lebih baik dilakukan pada pagi hari sebelum melakukan aktivitas. Ini pengelompokan kadar kolesterol dan trigliserida beserta kolesterol LDL dan HDL. Ini kadar kolesterol total itu normalnya di bawah 200 mg per dl. Kadar kolesterol LDL normalnya di bawah 100. Kadar kolesterol HDL normalnya 60 bahkan lebih. Kalau kadar trigliserida normalnya di bawah 150 mg per dl. Kadar kolesterol LDL semakin tinggi akan melindungi jantung, dan semakin rendah kadar HDL akan berisiko mengalami penyakit jantung. Ini cara menurunkan kadar kolesterol. Yang pertama, melakukan diet rendah kolesterol, yaitu mengkonsumsi makanan gizi seimbang sesuai dengan kebutuhan. Menurunkan asupan makanan yang banyak mengandung lemak jenuh, berminyak, berlemak, dan mengandung kolesterol tinggi. Mengkonsumsi lebih banyak serat dalam menu makanan sehari-hari. Meningkatkan asupan makanan yang banyak mengandung kolesterol HDL, yaitu kolesterol baik. Berubah cara memasak dengan merebus, mengukus, mengungkep, menumis, memanggang, atau membakar. Melakukan aktivitas fisik secara teratur, itu berolahraga. Dianjurkan melakukan olahraga yang bersifat aerobik seperti jalan cepat, lari-lari kecil, bersepeda, berenang, dan lain-lainnya secara teratur 3-5 kali setiap minggu selama 30-60 menit per hari. Olahraga yang teratur ini akan membantu meningkatkan kadar kolesterol baik sebesar 3-6% dan dapat menurunkan kadar kolesterol jahat sebesar 5-10%. Olahraga dapat memperbaiki metabolisme kolesterol dalam tubuh, menurunkan trigliserida, memperbaiki kinerja jantung dan paru-paru, menurunkan tekanan darah, dan menjaga berat badan agar tetap normal. Mengkonsumsi antioksidan. Antioksidan ini terdapat pada buah-buahan seperti jeruk, stroberi, pepaya, wortel, atau labu. Mengkonsumsi bawang putih secara teratur juga dapat menurunkan kadar kolesterol darah. Menghindari minuman bersoda, alkohol, dan merokok. Merokok dan minum alkohol ini dapat menurunkan kadar kolesterol baik. Dengan merokok dan mengkonsumsi alkohol, kolesterol akan mudah menumpuk dalam aliran darah. Menjaga berat badan agar tetap normal. Orang yang obesitas ini cenderung lebih berisiko terhadap ancaman berbagai penyakit dan gangguan kesehatan, dan biasanya juga memiliki kolesterol yang tinggi. Dengan kehilangan sekitar 2-5 kilo dapat membantu menurunkan kolesterol. Sekian edukasi dari saya. Apabila ada salah kata atau kekurangan dan kelebihan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.